warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Selamat pagi dini hari. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa setiap hari kita mendapatkan kesehatan, sehat jasmani dan utamanya sehat rohani, sehat pikiran, sehat hati kita, sehat mental kita, mental, pikiran, hati, jasmani, alhamdulillah lengkap sudah. Betapa banyak orang sehat jasmani tidak sehat rohani. Oh, banyak orang sehat jasmani, sehat rohani, tidak sehat mentalnya. Mental termasuk rohani juga ya. Banyak orang yang sehat badannya, sehat pikirannya, tapi tidak sehat hatinya. Nah, ini. Kita sehat semuanya, alhamdulillah. Kita syukuri. Dan teman-teman, lebih dari itu, saya ingin sekali lagi memberikan motivasi kepada diri saya sendiri, kepada teman-teman juga, bahwa perjalanan yang cukup panjang, sebenarnya bukan perjalanan tapi justru penantian yang cukup panjang terhadap sehatnya kembali bisnis kita yang dirundung sakit sudah hampir 4 bulan ya. Tapi yakinlah bahwa kita benar-benar sudah berada di penghujung, sudah berada di hampir awal dari munculnya pelangi. Badai sudah hampir berlalu. Ya, itu perlu kita syukuri. Saya khusus malam ini ingin berbagi rasa kepada teman-teman. Saya ingat sekali dulu ketika VPlus selesai mengurus perizinan. Terakhir perizinan yang diurus adalah di Kementerian Perdagangan. Ingat ya, dulu itu yang paling terakhir di Kementerian Perdagangan. Setelah Kementerian Perdagangan memberikan perizinan yang diperlukan oleh VPlus, lalu kita bisa mengakses situs beralamat vplus.id waktu itu ya. Ingat ya, di halaman paling bawah ada halaman Kementerian Perdagangan RI, alamat ini, segala macam. Ingat ya, saya yakin para VTuber, VPluser semua ya ingat itu. Dan olok-olok yang kita terima sepanjang Juli 2020 hingga hari ini, ya kemarin, mungkin hari ini juga masih, adalah YouTube yang ilegal ya. Tidak sedikit orang yang mengkaitkan ilegalnya VTube itu dengan tanda kutip haram. Katanya ilegal itu haram. Tidak sedikit itu, kalau di konten saya itu beberapa komen itu mengatakan seperti itu. Kan ilegal berarti haram gitu. Saya ingin memperjelas tentang itu, bahwa ilegal itu tidak ada kaitannya dengan halal atau haram. Mengapa? Karena ilegal atau legal itu urusannya dengan hukum positif.
hukum positif di Indonesia itu ada dua, KUH Perdata dan KUH Pidana. Soal itu. Kemudian dengan undang-undang yang terdiri dari berbagai macam ya, mulai dari sumbernya adalah UUD 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian di bawahnya ada undang-undang yang lain, ada peraturan pemerintah, ada Kepres, ada keputusan menteri, ada peraturan menteri, ada macam-macam. Ketika tidak memenuhi undang-undang, maka suatu kegiatan bisa disebut tidak sah atau tidak legal. Tidak legal atau tidak sah itu kemudian memiliki sebuah kata, yaitu illegal. Jadi legal menjadi illegal. Jadi ketika orang mendengar kata illegal, itu di sini muncul persepsi-persepsi. Ada yang mempersepsikan illegal itu jahat. Ada yang mempersepsikan illegal itu haram. Nah, seperti yang ditulis di komen-komen channel saya, di konten saya. Tapi kalau seseorang mempelajari hukum pidana maupun perdata, pasti akan mengerti bahwa, apalagi kalau mempelajari juga hukum Islam, akan mengerti di mana bedanya antara legal illegal, taat hukum kenegaraan, atau halal dan haram, taat hukum agama. Itu benar-benar dua hal yang berbeda. Dalam beberapa hal, ketaatan kita kepada ulil amri itu bisa memberikan implikasi terhadap kualitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi tidak memberikan implikasi yang langsung terhadap hukum halal dan haram. Karena halal dan haram itu memiliki ukuran-ukuran tersendiri yang dibahas di dalam apa yang disebut sebagai ilmu fikih. Jadi harus dipahami sampai situ ya. Jadi ini introduction saya ini, supaya ketika ada seseorang menyampaikan legal atau ilegal, itu jangan lantas secara sekonyong-konyong kemudian dihubungkan langsung dengan halal atau haram, karena memang tidak terhubung secara langsung. Halal haram kajiannya berbeda. Di bagian baiknya atau di bagian apanya ada hal-hal yang bisa dikaji. Apakah ijarah atau muamalah, ini ada begitu banyak di dalam bisnis yang kita laksanakan ini, dan itu perlu satu kajian tersendiri. Dan dalam konten sebelumnya saya sudah menyampaikan kajian yang pernah saya lakukan tentang halal atau haramnya bisnis kita. Kemudian saya ingin mengakhiri konten saya malam ini, sebenarnya pagi ini, dengan satu kabar gembira. Di sebelumnya saya menyatakan dulu ketika V+ belum rilis ya, muncul satu website yaitu vplus.id yang bisa diakses siapa saja. Hari ini muncul hal yang sama, tapi saya tidak akan memberitahu alamatnya apa. Saya tidak mau. Tapi kita tayangkan saja. Saya mau buka juga ya. Yuk kita buka bersama-sama. Tapi saya sembunyikan alamatnya ya. Tapi nggak mungkin saya kan
mengarang ini kan nggak mungkin. Ini ada di internet. Saya Google ini. Tapi saya sembunyikan alamatnya supaya pada nggak tahu. Ini VTube. Kemudian kita scroll ke bawah. The effective features, some highlighting features of our app. Ada video sharing, ada free storage, ada easy sharing, ada community, dan kalau kita lihat tampilan ini luar biasa. Kemudian universal app, ada easy user. Kalau kita lihat di sini ada berapa yang sudah download, ada 15.000 ya, ada 15.000 download. Kemudian usernya 1265, memang belum banyak yang tahu. Saya juga tidak memberitahu secara langsung alamatnya apa. Nanti tidak langsung down ini. Ya, main feature. Kita lihat gambar HP ini kan benar-benar ini VTube 3.0 ya. Lihat saja itu. Market analysis, financial advice, innovation solution, optimal choice, business strategy, marketing outline. Terus di sini kita perhatikan it's the perfect time to join VTube. Ini sepertinya halaman yang disampaikan kepada para sponsor atau investor, ini saya tidak tahu, sponsor sepertinya. Ya, macam-macam di sini. Terus contact us, terus lihat di sini PT Future Viewtech, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, ini semua detailnya ada. Gedung Kinanti. Dan saya hanya akan sampai ke alamat. Ini masih alamat lama ini. Alamat yang baru belum. Saya hanya akan sampai ke sini, saya tidak sampai ke bawah karena ada kaitannya dengan alamat yang nanti bocor kalau saya tunjukkan di sini. Oke ya, teman-teman. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini terlalu dini ya. Memang saya juga nggak tahu apakah ini benar apa enggak loh. Sorry loh ya, saya kali ini saya tidak menyatakan ini dari perusahaan atau tidak. Ini hanya perkiraan saya. Karena saya pernah mengalami membuka vplus.id dan hari ini saya melihat adanya situs yang seperti itu. Mudah-mudahan ini benar-benar sinyal yang bagus untuk kita ya. Dan mudah-mudahan prosesnya akan berjalan dengan baik dan kita akan mendapatkan satu kesempatan yang lebih nyaman di dalam berbisnis VTube ini. Saya sebenarnya ragu untuk menyampaikan ini karena ini memang bukan dari perusahaan. Jadi kalau ini salah, ini anggap spekulasi saya. Jadi kalau ini salah, anggap ini spekulasi saya. Tapi saya punya satu feeling, dan ini pernah saya dapati ketika sebelum VTube. Feeling saya ketika itu ini VTube, ketika sebelum VPlus rilis waktu itu saya feeling saya sama melihat seperti ini, VPlus pasti akan secepat rilis, dan ternyata benar. Nggak nyampe seminggu VPlus langsung rilis. Saya kira ini juga mudah-mudahan teman-teman VTube akan terkuatkan hatinya dengan mendengar
apa yang saya temukan. Dan mohon maaf kalau misalnya ternyata ini salah ya. Kalau ini bikinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misal, maka sebelum jadi blunder, saya sampaikan, misal itu terjadi, saya mohon maaf sebelumnya. Ini sekedar apa yang saya temukan saya share supaya teman-teman lebih kuat hatinya untuk terus berpikir positif, bersikap positif, meresponnya secara positif, tidak secara negatif. Karena kadang-kadang hal baik pun kalau di dalam hati, di dalam pikiran sudah negatif, hal baik pun nggak bisa baik. Hal baik yang didengar pun nampaknya buruk. Begitu sebaliknya. Ketika seseorang sudah kadung cinta, hal buruk pun akan diabaikan, akan dianggap tidak ada. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Dan begitu sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan paling tidak menghibur ini. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, anggap hiburan gitu ya. Jangan serius, jangan dianggap serius. Mau sekarang atau besok atau sebulan lagi atau 6 bulan lagi, yang penting video on kan. Nggak usah tergesa-gesa. Kalau kita dapat lebih cepat, alhamdulillah. Kalau ternyata giliran pelangi datangnya sedikit terlambat, ya enggak apa-apa kan. Semua akan kita jalani, semua akan kita alami. Jadi kalau yang penting kita ini merasa nyaman saja, merasa yakin bahwa kita berada di tempat yang benar, berada di jalan yang benar, berada di dalam kebenaran, maka tidak perlu takut berapa lama ada di sana, berapa lama diuji. Nah, saya ingin cerita sedikit nih sebelum saya selesaikan ya. Saya ingin cerita sedikit bahwa kesusahan, kesulitan, penyakit itu kalau diterima seseorang dengan sabar, sejatinya itu adalah sebagai penebus dari dosa. Kalau kita menerima semua yang menimpa kita, apakah itu musibah, bentuknya apapun, atau fitnah. Musibah sama fitnah berbeda ya. Fitnah itu cobaan yang diakibatkan oleh orang lain. Tapi musibah itu segala macam cobaan. Apakah karena sebab kita sendiri, atau karena sebab orang lain, atau memang tanpa ada sebab, memang keinginan atau peran dari Allah. Namanya musibah. Kalau kita terima, kita sabar menghadapinya. Orang Gresula, tahu Gresula? Tidak apa ya, Gresula ya, tahulah bahasa Indonesia apalah. Nanti yang tahu bahasa Indonesianya ntar komen aja apa itu Gresula bahasa Indonesianya.
itu sejatinya akan menaikkan derajat kita di surga. Orang yang hidupnya tidak mendapatkan musibah, selalu sehat, selalu bahagia, tidak pernah dapat cobaan, tidak pernah menghadapi fitnah, nanti di yaumil hisab, di akhirat nanti tempatnya tidak terlalu tinggi. Lebih tinggi orang-orang yang sabar menerima cobaan, menerima musibah, menerima fitnah di dunia. Posisinya di surga itu di tempat yang tinggi, derajatnya tinggi, dan dengan demikian tentu teman-teman akan memilih derajat yang tinggi di surga dibanding segala kebaikan di dunia. Kalau memilih nanti suatu saat, kalau sudah sampai sana, sudah di akhirat, kok ternyata orang-orang yang tidak pernah mendapati musibah di dunia, tidak banyak sakit, tidak banyak kena fitnah, itu nanti di surga akan bilang kepada Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar, seperti dulu aku hidup di dunia, dan berikan musibah yang banyak padaku, karena aku ingin tempat yang tinggi di surga. Seperti itu. Maka kalau kita ingat ada semacam itu, ada mau'izah semacam itu, mengapa kita tidak bersabar di dalam cobaan ini? Terus bersabar, perbanyak doa, pupuk harapan. Harapan jangan harapan hanya di dunia, tapi harapan yang lebih kekal di akhirat nanti. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.